besar di pojok kanan. Tidak berarti acara ini, dan terima kasih kepada dukungan secara moral dan moral. Bapak sendiri bagaimana sih Pak? Ya, kalau saya memang sudah lama, sejak tahun 2012 saya sebagai pembina Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Jadi konsentrasi sekali terhadap pembinaan para disabilitas, terutama di bidang olahraga tingkat Jawa Barat, dan saya bawa mereka keliling dunia dalam rangka event-event olahraga, baik di Korea, di Myanmar, di Singapura, dan lain sebagainya. Bapak, ini terkait fasilitas publik Pak, nanti kedepannya akan ada ini nggak Pak? Ya, kami memang nanti akan membentuk kota yang inklusif ya, yang ramah kepada semua pihak, baik gender, lalu juga lansia, disabilitas, dan warga-warga yang memang akan tinggal di Kota Depok. Sebuah hunian yang inklusif yang memang harus mengakomodasi kepentingan itu, baik dari segi kebijakan maupun dari fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Fasilitas yang dimaksud apa saja Pak maksudnya Pak? Ya, misalkan sebuah gedung dia harus punya ketika dia tingkat 2, tingkat 3, dia harus punya lift ataupun tangga yang ramah terhadap disabilitas. Ketika di jalan raya, jembatan penyeberangan orang hanya untuk orang-orang yang sehat, untuk lansia kan harus di bawah gitu ya. Seperti di Pemkot kan ada ya di bawah. Jadi bagaimana fasilitas sarana-prasarana ini ramah terhadap semua pihak tadi. Itu maksudnya, termasuk toilet gitu ya, bagaimana toilet harus pintu yang besar bagi disabilitas, khusus semua lembaga-lembaga bisnis yang ada di Kota Depok memfasilitasi itu, hotel-hotel ya, mall, pokoknya semua ramah terhadap disabilitas dan lansia. Bapak, ini kan Dinsos sudah melakukan ini nih Pak Eva, program-program terkait disabilitas. Bapak arahannya kepada Dinsos bagaimana Pak? Sudah baik atau bagaimana nih Pak? Iya, ini sangat luar biasa menurut saya Dinsos ya. Sudah dari Sabang ke Merauke istilah saya, karena memang mencari PBD Kota Depok memang terbatas, tetapi sumber-sumber dari bantuan untuk disabilitas diakses oleh teman-teman di dinas sosial, baik dari Jawa Barat maupun dari pusat. Sebutkan sedikit tentang KDS tadi Pak, untuk disabilitas Pak, mungkin Ya, kembali. KDS itu punya 7 manfaat, diantaranya adalah untuk lansia dan disabilitas. Maka teman-teman disabilitas dan lansia jangan khawatir, jika memang perlu kami bantu, kami data, kami berikan kartu itu untuk beberapa kepentingan, termasuk di dalamnya adalah santunan kematian, rumah tidak layak huni, terus bantuan pangan langsung, pelatihan, termasuk di dalamnya beasiswa untuk anak-anaknya, baik yang SD, SMP maupun SMA, dan ke depan mudah-mudahan termasuk ke perguruan tinggi. Untuk SD kami berikan 2 juta rupiah per siswa per tahun, untuk SMP kami berikan 3 juta rupiah per siswa per tahun, untuk SMA kami berikan 2 juta rupiah per siswa per tahun. Insya Allah ke depan akan ada beasiswa untuk masyarakat miskin melanjutkan D3 dan S1. Untuk beasiswa yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya udah dijalankan? Sudah berjalan. Pak, sudah berjalan. Tahun ini sudah berjalan karena anggaran kami hampir sebesar 6 miliar lebih dari beasiswa tersebut untuk masyarakat tidak mampu. 6 miliar itu khusus untuk disabilitas saja atau tadi? Untuk seluruh masyarakat yang tidak mampu. Maka teman-teman yang nggak mampu ya, mudah-mudahan bisa terbantu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Oke? Banyak kekurangan dalam kegiatan hari ini. Izin kepada Bapak Wakil Wali Kota. Makanya kami coba pelatihan selesai baru dilakukan pemberian secara simbolis alat bantu disabilitas sebanyak 61 sebenarnya. Tapi karena kondisi seperti ini nanti kami akan dilaksanakan pemberian tersebut jemput bola. Kalau nggak bisa jalan, nggak bisa ini misalnya stroke, ya kita berikan kursi rodanya ke sana, misalnya seperti itu. Ya, untuk anak disabilitas agar bisa menjadi binaan Dinsos itu seperti apa sih Bu? Anak disabilitas ya dilakukan penguatan pelatihan ya, yang selama ini semua difasilitasi karena memang ada pelatihan. Kalau khusus anak itu kolaborasi dengan DPA PMK. Nah kemarin dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, HDI ini sudah dilakukan, tadi saya laporkan kan, dilakukan sekolah ayah bunda spesial. Itu apa? Itu adalah untuk orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Jadi kan nggak mudah untuk itu. Nah itu yang ini kolaborasi. Jadi nggak semua harus di Dinsos. Tadi kan Bapak bilang kolaborasi perangkat daerah itu penting.
Pak Wali pun memberikan arahan seperti itu. Bukan hanya kewajiban dinas sosial, tapi mana yang menjadi tusi kami, ya kami akan laksanakan. Itu mungkin. Tapi Ya. kalau tingkat kelurahan sendiri, kalau untuk disabilitas ada ini Tingkat sendiri? kelurahan. Enggak, artinya ya, maksudnya untuk warga di masyarakat di kelurahan ada sendiri nggak sih Bu untuk yang Iya, untuk lansia juga kelurahan juga ada. Disabilitas ya kemarin ada pelatihan-pelatihan kalau anak-anak kan gini. Beberapa waktu yang lalu di Wisma Hejo juga kan dilakukan pelatihan tunanetra ya. Jadi diberi ilmu bagaimana cara memijat dan ada narasumbernya, ada fasilitator, ada instrukturnya untuk memijat yang ini. Nanti bisa mandiri mereka. Terus ada yang tunarungu, diberikan apa? Diberikan pelatihan terkait dengan apa ya? Desain Teknik-teknik memijat. enggak yang tunarungu. Oh, tunarungu. Tunarungu kemarin itu desain grafis atau ini ya? Membatik juga sudah. Hal-hal yang seperti itu yang ya disesuaikan, kan nggak mungkin kalau tunanetra terus ke marketing, digital marketing kan nggak mungkin. Nah ini disesuaikan dengan disabilitasnya. Yang autis kemarin dilakukan oleh DPA PMK. Kolaborasi Mas. Ya. Terima kasih Bu. Bu, Ya. jadi kalau misalnya bantuan ke teman-teman disabilitas apakah hanya berupa pelatihan atau akses pasarnya juga diberikan Bu? Jadi misalnya kan tadi kan ada pijat, lalu ada batik, itu Ya. apakah juga ada dari Pemkor sendiri juga memberikan akses pasar sendiri? Jadi gini Mas, kalau seandainya ini program yang kolaboratif tadi di DKUM itu ada namanya Wira Usaha Baru. Kalau seandainya para disabilitas itu pengen melakukan usaha, itu bisa difasilitasi pelatihannya sama nanti akses menuju permodalan itu dari DKUM. Jadi semua itu kolaboratif sekarang. Jadi nggak dinas ini kerja sendiri enggak. Kami yang coba untuk mendirijeni Koordinasi. mengkoordinir. Oh ini butuhnya apa? Butuhnya. Tinggal kita mengkoordinasikan mana yang menjadi tusi kami, ya kami laksanakan. Tapi kalau enggak semuanya bisa dilakukan oleh dinas sosial tentunya. Benar kan Mas? Permasalahan sosial itu enggak bisa hanya dinas sosial. Misalnya ada disabilitas atau keluarga tidak mampu sudah diakses di asesmen oleh kelurahan, ada proposal, keluarlah Rutilahu RTLH. Itu siapa? Dinas Rumkin. Kayak gitu-gitu. Ini hal-halnya seperti ini yang menjadi